Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan edukasi, apa kabar? Senang sekali saya Nadia Nurmanita bisa menemani Anda kembali di podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang meraih prestasi GCC tahun 2023 juara 1 Lomba Video Pembelajaran Kurikulum Merdeka SMK. Sudah hadir bersama kami narasumber melalui Zoom yaitu Bapak Nuri Rizky Setiawan SPD GR. Beliau adalah guru SMKN 2 Kota Malang. Mari terlebih dahulu kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nadia. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Saya tidur juga nyenyak dari malam, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, baik. Di Kota Malang sudah hujan, Pak? Iya, Bu, benar. Jadi di Kota Malang ini beberapa hari itu kadang mendung, terus sorenya hujan, kadang panas. Jadi memang sudah arah-arah musim penghujan sudah datang ini. Baik. Jadi lebih sendu Malangnya sekarang. Wah, Masya Allah. Okay. Tapi tetap semangat ya Pak, menjalani hari-hari apapun cuacanya, mau panas, mau hujan ya Pak. Siap, Ibu, siap. Harus terus semangat. Ya, baik. Baik Pak, saya mau menanyakan langsung aja ya Pak tentang terkait lomba GCC tahun 2023 kemarin. Hal yang mendasari Bapak untuk mengangkat tema dalam lomba tersebut itu apa Bapak? Mohon bisa dijelaskan ke kami Bapak. Terima kasih Mbak Nadia untuk pertanyaannya. Jadi memang hal yang mendasari saya untuk mengikuti lomba GCC terkait dengan video pembelajaran adalah tentang kekhawatiran saya Mbak. Tentang kekhawatiran saya berkaitan dengan sampah organik yang ada di sekolah. Kami itu termasuk sekolah yang memang punya unit produksi banyak, Pak. Ada hotel, ada kitchen juga, kemudian ada kafe. Nah, situ itu ada produk limbah yang dihasilkan seperti buah, kemudian ada bunga, sisa-sisa zat organik itu ternyata beberapa itu ada di tempat. Nah, itu memotivasi saya supaya bisa membuat produk nih yang sekiranya bermanfaat, tetapi juga bisa menguntungkan produk itu di di bidang lain. Akhirnya keluarlah itu yang namanya produk ekoenzim yang saya kembangkan. Kebetulan saya sendiri adalah guru mata pelajaran Project IPAS, background saya adalah orang biologi, Mbak. Jadi sehingga koneksi antara sampah organik yang dihasilkan di sekolah dengan materi yang saya ajarkan di anak kelas itu akhirnya connect. Nah, itu yang motivasi saya akhirnya membuat video pembelajaran tentang bagaimana pembuatan ekoenzim seperti itu. Jadi masalahnya ada di sekolah, kemudian hasil dari ekoenzimnya juga dimanfaatkan sekolah. Seperti itu. Jadi multifungsi atau multiguna seperti itu. Kalau produk-produk unggulan seperti apa Bapak yang Bapak buat itu? Maksudnya mungkin bisa dijelaskan secara spesifik Bapak? Iya, jadi gini, ekoenzim yang saya buat itu adalah sampah organik dari produk-produk yang dihasilkan anak-anak dan juga kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kemudian ekoenzim itu kita buat dengan campuran gula, ada gula merah, ada air dengan sampah organik itu sendiri, kemudian membentuk sebuah ekoenzim. Nah, ekoenzim itu tadi akan dibagi jadi 4 Mbak turunannya. Bisa untuk pupuk cair, bisa untuk pembersih lantai, bisa untuk mencuci baju, dan yang keempat itu adalah untuk pembersih pakaian atau pembersih bantal seperti itu yang di area hotel. Jadi memang itu suatu produk unggulan bagi kami karena itu bisa memanfaatkan sampah menjadi berkah gitu, Mbak. Seperti itu. Oh ya, baik Bapak. Lalu persiapan seperti apa Bapak yang Bapak siapkan sewaktu sebelum mengikuti lomba GCC kemarin Bapak? Untuk persiapannya, yang pertama pasti saya mempersiapkan terkait dengan lokasinya, lokasi syutingnya, kemudian siapa saja komponen yang saya ajak, termasuk peserta didik, kemudian partner guru juga saya ajak diskusi. Kemudian selanjutnya setelah difikskan juga izin ke kepala sekolah, kemudian saya menyiapkan perangkat ajar, karena nanti perangkat ajar itu harus dijadikan sebuah naskah video gitu Mbak. Jadi memang pure apa yang saya kerjakan di video itu adalah pure pembelajaran yang saya buat. Kemudian setelah selesai, naskah sudah jadi, akhirnya syuting, briefing dengan anak-anak, kita buat sealami mungkin, tidak ada istilahnya kayak kita berdrama gitu, enggak Mbak, jadi benar-benar pure yang terjadi.
kemudian setelah itu alat dan bahan yang dibutuhkan, setelah itu syuting, editing, dan terakhir adalah uploading video itu. Dan alhamdulillah kesemuanya berjalan lancar, Mbak. Kemarin itu dari rekan-rekan guru, kepala sekolah juga sangat mendukung lomba ini. Ya, itu membuat saya semangat akhirnya jangan sampai ini kurang maksimal gitu. Seperti itu persiapannya. Iya, karena sudah terlalu dapat support begitu luar biasa ya Pak, sehingga jadi sangat semangat. Iya. Nggak sia-sia Pak, kan jadi juara 1. Iya, alhamdulillah. Lalu selama persiapan lomba itu kan pasti ada kendala atau rintangan ya Pak. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Kendala apa saja yang Bapak sudah hadapin? Seperti tadi kan Bapak bilang kayak lokasi dan waktu juga kan pasti ya Pak. Salah satunya mungkin Bapak bisa jelaskan ke kami lebih spesifik. Kalau untuk kendala yang berarti sebenarnya tidak ada, Mbak. Karena alhamdulillah planning atau perencanaan pengembangan ekoenzim sama pembuatan video pembelajaran itu sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Mungkin kendala itu yang terjadi waktu syuting. Karena anak-anak itu kan banyak yang kami libatkan kan, satu kelompok itu sampai ada 10 orang. Nah kemudian di situ saya 1 minggu sebelum syuting itu sudah melatih anak-anak. Anak-anak nanti prakteknya alami saja. Tapi ketika di lapangan, karena mungkin grogi atau tekanan dari syuting itu yang harus seperti ini, nah itu akhirnya membuat syuting itu diulang. Karena apa Mbak? Di situ itu ada beberapa teori dasar yang memang harus disampaikan di video, karena kebenaran konsep dari pembuatan ekoenzim itu harus disampaikan anak-anak. Karena memang di dalam prasyaratnya di video pembelajaran itu harus anak-anak yang aktif. Diskusinya itu anak-anak, sehingga kendala mungkin mengajak anak-anak itu untuk ini santai, alami, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar lugas dan benar. Itu sih Mbak yang tantangannya sebenarnya. Itu bukan kendala bagi saya, tapi tantangan supaya anak-anak itu ngomong benar-benar real seperti apa yang aslinya, seperti itu. Kalau dari kendala lain tidak ada, alhamdulillah lancar-lancar saja. Oh, baik. Lalu dukungan Pak. Itu tadi kan Bapak dapat dukungan katanya dari sekolah, dan lalu dapat dukungan juga kan pasti dari cabang dinas saat mengikuti lomba itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan ke kami Pak, dukungan apa yang Bapak dapat dari cabang dinas maupun dari sekolah? Untuk yang pertama yang terkait dengan cabang dinas pendidikan Kota Malang dan Kota Batu itu memberikan support kami terkait informasi Mbak. Jadi memang informasi detail terkait pelaksanaan BCC, kemudian bagaimana prasyarat lomba, kemudian administrasi yang harus dilakukan seperti apa, itu sudah disampaikan di awal melalui nota dinas, dan kami pun selaku peserta GCC pun itu mendapatkan informasi yang sangat lengkap ke GCC. Nah yang kedua, support dari Cabdin itu adalah berkaitan dengan memberi motivasi, memberi semangat, kemudian istilahnya kayak ayo tunjukkan kemampuanmu gini. Ini adalah ajang gitu. Jadi memotivasi dulu. Waktu di sana juga Bu Cabdin memberikan semangat, Rizky pasti bisa dan sebagainya. Sehingga itu sebenarnya kami yang butuhkan sebenarnya, dukungan-dukungan seperti itu. Jadi memang alhamdulillah Cabdin sangat memfasilitasi dan mendukung terkait dengan lomba ini. Kemudian yang kedua, kalau support dari sekolah, alhamdulillah Pak Hari Mulyono, kepala sekolah kami, kemudian juga Waka yang terkait dengan lomba ini benar-benar support Mbak, baik perhatian, kemudian kesempatan, penggunaan tempat, penggunaan alat bahan, termasuk biaya pembuatan, itu benar-benar pure dibantu sekolah, dan anak-anak pun juga menikmati proses itu. Jadi tidak ada di kami itu yang beban atau seperti apa, enggak. Jadi benar-benar bismillah, tidak ada kendala terkait dengan apa yang dibutuhkan, sehingga ketika video kami buat itu benar-benar kami enjoy aja menikmatinya dengan ini. Mungkin itu dukungan yang kami peroleh dari Cabdin sama kepala dari sekolah seperti itu. Baik, terus kalau dari unsur ilmu pengetahuan dan teknologi Bapak, itu apa yang digunakan pada saat persiapan lomba tersebut? Kalau untuk ipteknya, ilmu pengetahuannya tentu Mbak, untuk pengolahan sampah menjadi ekoenzim itu memang dibutuhkan background keilmuan terkait dengan biologi dan konservasi lingkungan. Jadi memang tema headline besarnya itu adalah konservasi atau mengolah sampah. Jadi ilmu biologi, ilmu ekologi, kemudian ilmu bioremediasi terkait pengolahan lingkungan itu harus dikuasai.
Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana ini pakar atau pihak itu paham mengenai bagaimana proses kimia, ada proses fisika, ada proses biologi di dalamnya. Juga ilmu pengetahuan itu harus menjadi background utama karena ini adalah bukan video pembelajaran yang kita nikmati sendiri ya Mbak. Jadi memang kebenaran konsep dari video pembelajaran yang saya buat itu menjadi pacuan utama seperti itu. Kemudian terkait dengan teknologi memang waktu kegiatan editing video dan naskah itu saya benar-benar diskusi dengan tim pakar yang bagian IT itu untuk mendesain videonya itu semaksimal mungkin karena memang durasinya kan 7 menit sehingga kemampuan untuk bisa mengediting video itu adalah bagian dari impact itu sendiri. Jadi memang kolaborasi keilmuannya nggak cukup di satu bidang. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kemampuan dalam mengolah pembelajaran, Mbak. Kemampuan dalam pedagogikal kita mengkondisikan siswa, kemudian memplanning tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, itu juga menjadi ilmu yang memang harus dikuasai guru sebelum dia itu mengupgrade sebuah media atau membuat media. Mungkin alhamdulillah itu yang dilihat Bapak Ibu Dewan Juri ya mungkin Pak ya, yang saya amati dengan teman-teman guru di sini ketika mengamati memang alur pembelajaran itu jelas Mbak. Jadi anak-anak itu benar-benar berkontribusi, ada kolaborasi, diawali tujuan dan diakhiri dengan refleksi. Jadi ilmu itu yang sebenarnya harus ada atau dikuasai bagi peserta GCC lainnya seperti itu. Baik, Bapak Nuri. Terakhir, Pak, mungkin Bapak mau memberikan pesan-pesan untuk para guru-guru yang ingin berjuang di tahun depan untuk mengikuti lomba yang sama seperti Bapak agar bisa menjadi juara 1 seperti Bapak. Mungkin ada tips-tipsnya seperti itu, Bapak. Siap. Iya, terima kasih. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian ingin menjuarai atau mengikuti lomba yang sekiranya bisa menang atau unggul adalah Bapak Ibu sekalian harus melihat permasalahan secara sederhana dulu. Jadi lihatlah permasalahan di lingkungan itu yang sekiranya itu sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat kompleks ininya, dampaknya. Terkait dengan sampah kulit buah, mungkin itu bagi seberapa cuma sampah, tetapi ketika kita bisa mengolah atau punya ide kreatif dan inovatif untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang lebih berguna, itu adalah nilai keaslian atau nilai originalitasnya. Mungkin yang kedua, yang penting adalah Bapak Ibu sekalian harus mengupgrade dan menguasai bidang itu. Jangan mengikuti sebuah ajang lomba atau sebuah kompetisi yang Bapak Ibu sendiri nggak kuat di bidang itu. Karena apa? Juri itu adalah pakar, sehingga ketika Bapak Ibu sekalian tidak menguasai bidang itu, maka benar-benar tidak menjadi penilaian. Artinya hanya sekedar dilihat, oke selesai gitu. Tapi ketika Bapak Ibu menguasai bidangnya, pasti akan ada variasi atau ada pengkondisian yang Bapak Ibu sendiri itu paham seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu itu upgrade informasi, upgrade literasi yang terbaru, bagaimana berkaitan dengan lomba itu, kemudian jenis lomba itu seperti apa, itu juga penting. Yang keempat adalah Bapak Ibu sekalian harus meluangkan, memiliki kesiapan, baik waktu, tenaga, biaya, dan ini ya Bapak Ibu finansial juga, karena memang mengikuti penghargaan atau kompetisi itu tidak bisa kita itu nggak di planning, harus ada planning, memang harus ada istilahnya kayak waktu yang kita korbankan untuk mengikuti lomba itu benar-benar serius. Dan yang terakhir bagi saya adalah tinggal berdoa dan usaha semaksimal mungkin kita ikuti lomba itu dengan baik. Dan yang menjadi catatan bagi saya ya Mbak, termasuk juga para peserta yang ikut mengikuti GCC atau sejenisnya, jangan pernah berharap untuk jangan pernah berpikir bahwa karya kita itu jelek Bapak Ibu. Karya yang jenengan hasilkan itu adalah karya yang benar-benar hasil pemikiran jenengan dan kolaborasi di sekolah. Terkait dengan juara, entah itu 1, 2, 3, itu adalah rezeki dari apa yang sudah kita usahakan. Insya Allah ketika Bapak Ibu sekalian memiliki
pemikiran seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah juara tingkat nasional pun jenengan pasti dapat seperti itu. Jadi dibuat enjoy, tetapi juga persiapan harus ada. Seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya, Kak Panjan. Nggak apa-apa Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Nuri atas waktunya yang sudah berkenan dan bergabung bersama kami di podcast Kabar Pendidikan pagi ini. Semoga Bapak selalu sehat dan semakin sukses ya Bapak. Amin, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Insan edukasi, tak terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Saksikan terus di episode-episode berikutnya. Saya Nadia Nurmanita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.